Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Dedrewi Saputro dari program studi onosografi dengan NIM 2605 0123 120021 kelas A ya, angkatan 2023. Nah, di sini aku bakal ngebuat video tugas buat praktikum atau tugas pendahuluan dari praktikum gelombang laut terkait dengan terkait dengan peramalan gelombang dengan data angin. Nah, itu kita bakal mengolah data angin yang ada di wilayah Laut Maluku, karena saya itu kebagian yang di wilayah Laut Maluku. Nah, ini nanti kita butuh screenshotnya. Nah, bentar, aku mau nyari itunya dulu. Nah, ini kan video tadi download data Google Colab sampai pengerjaan Excel. Nah, itu kan berarti nanti kita bakal lakuin download data, terus nanti kita bakal ngelakuin codingan tipis-tipis di Google Colab sama pengerjaan Excel. Nah, itu nanti kita di Excel rumus ya udah. Nah, itu kita kan kebagian di wilayah Laut Maluku, musim timur Juni Agustus 2017 ya, 2017. Oke, langsung aja teman-teman, kita masuk ke limit data Copernicus yang ini, bawahnya atas ya, yang ini. Nah, kalau udah kita klik, nanti kalau misal kita belum login, kita disuruh register dulu sama login dulu. Karena aku udah login, langsung aja kita ke dataset. Dataset, dataset ini aja, cari yang bagian, sebenarnya tadi di awal bisa aja langsung cari, atau kita ke dataset dulu baru cari di sini. Ini kita masukin kata kuncinya ini era 5 Hawley, kita search. Nah, kita pilih yang ini nih, yang warnanya pink merah gini, kita klik. Habis itu kita ke bagian download data, download. Untuk ininya nggak usah diubah-ubah, ininya juga nggak usah, karena kita mau cari data angin kan. Kita pilih yang ini. Habis itu kita pilih yang 100 meter U component of wind sama 100 meter V component of wind. Ini sebenarnya sama kayak X ya gitu koordinatnya. Habis itu karena kita tahunya kita cari yang tahun 2017, kita pilih yang tahun 2017 aja. Habis itu kan di ketentuan kan cuma mana ya. Nah, mengolah hanya bulan pertama kan. Nah, jadi kita downloadnya itu bulan Juni. Dan downloadnya bulan Juni. Habis itu ini kan tanggalnya cuma sampai 30, kita select all. Untuk timenya atau untuk waktunya itu kita pilih 4 aja. Untuk waktunya itu 00, 06, 12 sama 18. Jadi per 6 jam kita ngamatin data anginnya, kita nganalisis data anginnya. Nah, untuk ini kita ubah ke subregion. Nah, ini kan di sini sebenarnya ada kan kayak gininya, tapi karena kita mau cari yang bagian wilayah Maluku, kita ketik di sini BBWork Finder, kita pilih. Nah, mencet ini, bentar ya, sebentar. Aku mau tahu wilayah Laut Maluku dulu di mana. Biar nanti enggak salah itu ya. Oke, di wilayah situ ya. Kalau udah kita balik lagi ke web ke browser kita. Mana sih astaga. Nah, tadi kan di wilayah sini kan. Nah, kita pilih yang ini aja. Di sini. Kita pilih yang ini, rectangle, kita gambar.
kita klik di sini aja. Nah, mana ya, sini nggak boleh, sini mesti kita ke sini, mesti kita ke sini, mesti kita ke sini dan klik 2 kali. Nah, kenapa klik 2 kali? Tadi kan kita bikin titiknya tuh kan apa ya, nggak pas gitu loh, jadi biar kayak simetris aja gitu. Nah, kalau udah, apa sih tujuan kita ngelakuin ini? Jadi tujuan kita ngelakuin ini itu untuk mencari yang ini nih. Nah, jadi kita itu mencari koordinat, ada longitude sama latitude-nya. Nah, itu kita masukin di sini. Jadi untuk yang ini, oh ya, yang bagian box ya, maaf lupa kasih tahu. Ini yang bagian box, bukan yang bagian mouse map atau center, tapi yang box. Kita pilih yang ini, 2 angka di belakang koma aja nggak apa-apa. Aduh, maaf. Kita Ctrl C, habis itu kita masukin. Untuk yang bagian ini juga sama, kita masukin. Nah, untuk yang bagian ini kita Ctrl C lagi, habis itu kita Ctrl V. Untuk yang ini juga sama, kita masukin. Nah, kalau udah, kita lanjut ke bawah, kita pilih yang ini, kita ganti ke yang ini. Habis itu ini kan nanti kalau misal belum pernah download, itu bakal ada kayak suruh apa ya, setuju gitu lah, langsung diklik aja. Nanti kalau udah bentuknya kayak gini berarti siap di download. Sebentar, kita tunggu. Nah, ini yang ini ya. Nah, sampai siap nanti di download di sini. Ini kan masih in progress tuh. Sabar dulu, kita tunggu dulu. Astagfirullah. Nah, kalau udah gini kita langsung download aja. Yeay. Nah, ini kan udah nih. Nah, ini kita bakal masuk ke tab selanjutnya, yaitu Google Colabs. Yang ini Colab. Nah, tadi kan kita udah, tadilah kemarin aku udah download. Nah, ini script. Nah, scriptnya tuh kayak gini kan. Kita masukin dulu, ini ketik manual ya yang ini ya, karena disuruh buat ketik manual. Gini, open Colab. Ini kita cancel aja. Itu kita plus code gini, bentung pip install netcdf4 install netcdf4 Sarai Pandas. Kalau udah, kita play. Kita tunggu ya sampai dia selesai. Nah, kalau udah selesai, kita lanjut, kita ketik yang kita tambahin kode baru, kemudian kita ketikkan yang ini, from Google Colab import files, ini from Google Colab
import. Udah titiknya nggak? Nggak ada titiknya, nggak ada titiknya. Apa ini? Files. Bener gak sih? Mas. Bener. Kemudian upload. Files upload. Nah, kayak gini, habis itu kita play lagi. Nah, kalau udah keluar kayak gini, kita langsung pilih file yang kita mau masukin. Tadi kan ini yang baru di download, ini kita masukin aja langsung. Nah, kalau udah kita masukin gini lagi, tambah kode. Nah, di sini kita copy aja yang bagian ini. Sampai sini aja ya teman-teman. Nggak boleh lebih, nggak boleh sampai sini. Nah, kalau udah kita ketiklah copy paste aja. Habis itu untuk file name nya itu kita ganti jadi kayak gini. Nah buat apa ininya itu, ini kan aku ke bagian Juni kan 2017. Nah ini sekedar informasi aja, kalau semisal ini tuh nggak boleh di spasi karena nanti itu bakal kayak dari algoritma Google-nya itu kayak nggak bisa ngebaca gitu. Aduh, maaf. Kalau udah kayak gini kita run aja. Terus itu kita tambahin lagi, kita ketik yang ini, files bulan Juni 2017. Oh maaf, salah. Nah gini, kalau udah kita play lagi. Nah ini kita maaf ya, tadi sedikit kesalahan, harusnya itu bareng itunya apa ngeplaynya. Nah kalau udah gini kita tambah kode lagi, files download Juni 2017.csv. Kalau udah kita play, ini kita juga. Nah ini kan nanti dia bakal berhasil. Nah ini karena saya kan dari kemarin udah nyoba kan, kayak buat tahu gimana proses-prosesnya. Jadi itu namanya D3 nya itu berarti ini percobaan ketiga saya. Maaf teman-teman, ini ada kesalahan sebentar. Maaf ya, tak ulangi dulu. Maaf. Oke, ini kita copy paste dulu. Nah ini kita paste, habis itu nama filenya itu kita copy juga. Nah di sini ya. Habis itu untuk ininya itu ganti jadi kayak gini sesuai pembagian. Habis itu kita tambahin kodenya lagi, files download Juni. Nah ini kita tambahin Juni 2017.csv.
udah gini. Habis itu kita running aja. Ini juga sama. Nah kalau udah, dia itu kan udah berhasil semua, kita tinggal buka di Excel. Enggak. Nah kita new aja, kita ke sini, habis itu kita open, kita pilih yang ini, habis itu kita open. Nah gini, jadi ini kalau punya saya itu nggak tahu kenapa dia itu kayak gini kan. Nah sama aku itu bakal tak rapihin. Caranya gini, kita Ctrl A, habis itu kita ke data, kita ke text to column. Nah ini tetap aja delimited, ini kita pilih other, kemudian ini yang ini tetap aja, dan kita next, terus kita finish. Nah ini tinggal disesuaikan aja. Kemudian kita itu bakal ngerapihin ngerapihinnya ada di sini. Caranya gimana? Kita ke sini, kita ke home, kita ke sort filter, dan kita filter. Untuk ininya itu ini dulu deh. Ini di sini saya juga agak bingung karena ini kan kalau di ketentuan kan 125,13 kan, punya saya kayaknya nggak ada deh. Nah ini dimati dulu sebenarnya. Kemudian karena yang paling mendekati itu 125,16, saya pakai ini aja ya. Nah itu kan selisihnya dikit, aku pakainya ini, kemudian aku oke. Yang ini juga sama enggak, ininya berapa? 6,25. Oh pakainya yang mana ya? Yang ini aja deh, dan oke. Nah kalau udah kayak gini, ini bener nggak perlu diapa-apain sih, kayak mau dihapus juga boleh, nggak juga boleh. Ini yang dibutuhin kan ini sama dua ini nggak tahu buat apa sih sebenarnya. Nah kalau udah tadi kan di video tutorial itu disuruh bikin kayak gini, kolom-kolom tersendiri. Nah di sini itu kan dikosongin kan. Nah itu udah tak kosongin, nanti bakal tak copy paste dulu ininya, ini sama yang ini, berarti 4 kolom pertama. Nah pertama-tama kita copy paste aja yang ini. Oh ya, masih. Nah ini tuh copy paste biasa ya, nggak boleh paste values. Nah kalau udah kalau udah kita bakal masukin yang longitude latitude-nya. Nah kalau udah kita masukin juga yang kecepatan anginnya. Wow, aduh, biar.
Kalau udah kita copy paste di sini. Untuk yang semuanya itu copy paste biasa ya. Nah, itu biar rapi aja sih. Kalau udah kita bakal masuk ke kecepatan. Jadi buat rumus yang kecepatan sendiri itu sebentar. Soalnya rumus di sini itu agak panjang ya. Misalnya kayak gini teman, kita ketik sama dengan buka kurung 4 kali, habis itu kita ketik yang sqrt, habis itu buka kurung sekali, sama nilai D2, kemudian kita pangkatkan 2, habis itu kita tambah sama E2. Jadi D2 itu kan nilai U, kecepatan angin U. Dan sebentar yang E itu kecepatan angin V. Gitu ya. Kalau udah kita pangkatin 2 juga, habis itu kita tutup kurung sekali, 2 kali deh. Kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita bagi sama 1000, kita tutup kurung, kita kali 100, dan tutup kurung lagi, kita kali 10, tutup kurung. Kalau udah kita enter. Halo. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Maaf tadi ada masalah dikit. Nanti untuk kuadrannya itu bentar, rumusnya kayak gini. Rumusnya kayak gini, sebentar. Sama dengan if 2 kurung n 2 kurung lagi D2 lebih besar sama dengan 0, kayak gini, titik koma, is to E2 lebih besar sama dengan 0, tutup kurung, kemudian kayak gini lagi, titik koma, ketik K1, ketik lagi, bisa pakai koma, kemudian if 2 kurung n D2 buka kurung sama dengan lebih besar sama dengan 0, ketik E2 lebih kecil dari 0, dan tutup kurung. Oh ya, maaf teman-teman, ternyata punya aku pakainya yang titik koma. Kalau tadi pakai titik itu nggak muncul dianya. Dan titik koma K2, ketik lagi, habis itu titik koma, if 2 kurung n 2 kurung lagi D2 lebih kecil dari 0, habis itu titik koma E2 E2 nah ini sama mana, lebih besar sama dengan 0, tutup kurung, titik 2, ketik K3, ketik lagi nilai gini, if 2 kurung n enggak, ini kan begini, n 2 kurung
D2 lebih kecil dari 0 titik ini, kemudian E2 kemudian lebih besar sama dengan 0 tutup kurung dua kali, ketik K4, ketik lagi. Bentar, oh iya dia harus ada tutup kurung 4 kali, 1 2 3 4. Nah dia udah keluar kayak gini nilainya. Habis itu kita bakal masuk ke perhitungan selanjutnya. Yang untuk di sini tuh kayak gini rumusnya. Ya untuk yang baris pertama yang di sini tuh kosongin aja ya, sama dengan if buka kurung G2 sama dengan ketik K1 ketik titik koma E2 garis miring D2 atau ini, jadi itu kita pakai yang kuadran, terus kita pakai yang win, terus kita yang pakai win, kemudian titik koma lagi if buka kurung G2 sama dengan ketik G2 sama dengan ketik K2, ketik lagi titik 2 lagi D2 lagi dan bagi dengan E2, habis itu titik koma, habis itu if lagi, habis itu buka kurung lagi G2 lagi atau kuadran lagi, habis itu sama dengan kemudian kita ketik K3, kemudian kita ketik lagi, habis itu kita titik 2. Bentar. K3 G2 K3 titik koma D2 per E2 kemudian titik koma D2 nah salah, if kemudian buka kurung G2 sama dengan ketik K4 ketik lagi titik koma E2 per D2 garis miring 4 kali 1 2 3 4 diantar. Nah tak cek dulu. Ini banyak yang value error gini, mungkin dari ininya masih banyak yang salah ya, pengukuran anginnya. Jadi kita sama dengan lagi untuk rumusnya itu kayak gini. Kok
Nah yang ini kita masukin kayak gini, bentar, sama dengan sqrt 2 kurung H2 atau nilai dari yang tadi kita cari, kita pangkatin 2 itu kurung agak bentar. Habis itu kita masuk ke rumus berikutnya, itu kayak gini, sama dengan decrease 2 kurung atan 2 kurung I2 atau yang tadi kita cari, habis itu kita tutup kurung 2 kali, habis itu kita enter. Nah untuk arah mataannya sendiri itu rumusnya kayak gini, sama dengan if 2 kurung G2 atau kuadrannya, kemudian sama dengan petik K1, petik lagi, habis itu titik koma 90, habis itu kita kurangi sama J2 atau nilai yang ada di kolom C, kemudian kita titik koma lagi if, habis itu buka kurung G2. Kalau udah G2 kita masukin lagi sama dengan petik K2, petik lagi, titik koma, habis itu 180 dikurangi J2, habis itu titik koma if buka kurung G3 sama G2 sama dengan petik K3, petik lagi, titik koma 270 dikurangi J2, habis itu titik koma lagi, kemudian if buka kurung G2 sama dengan petik K4, petik lagi, titik koma 360 dikurangi J2, habis itu kita masukin tutup kurung sebanyak 4 kali. Bisa kita enter. Nah kalau udah keluar kayak gini, kita scroll sampai ke bawah, klik aja. Habis itu buat mata anginnya itu rumusnya kayak gini, sama dengan if 2 kurung N 2 kurung K2 lebih besar 335 tutup kurung titik koma titik utara, itu petik lagi, titik koma if buka kurung K2 lebih besar dari 290 titik koma petik barat laut, petik itu titik koma if buka kurung K2 lebih besar dari 245 titik koma barat doang ya, titik petik lagi, habis itu titik koma if buka kurung K2 lebih dari 200 titik koma barat
daya, ketik lagi, titik koma lagi, if lagi, buka kurung lagi, K2 lebih besar dari 155, titik koma, ketik selatan, ketik lagi, habis itu titik koma lagi, if, habis itu buka kurung lagi, K2 lagi, lebih besar dari 110, titik koma lagi, ketik Tenggara, ketik lagi, habis itu titik koma lagi, if lagi, buka kurung, K2 lebih besar dari 65, titik koma, petik timur, titik koma, petik titik koma, habis itu if buka kurung, K2 lebih dari 20, titik koma, petik timur laut, petik titik koma, if buka kurung, K2 lebih kecil dari 20, titik koma, petik utara, petik, habis itu tutup kurung, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau udah kita enter. Nah, kalau udah kita klik 2 kali ke bawah. Habis itu buat kecepatan angin, itu rumusnya simpel banget kayak gini, sama dengan F2 dibagi 0,514. Oh sebentar ya teman-teman, ini laptopku masih bawaan pabrik ya, makanya habis diinstal ulang, lupa. Nah udah ya teman-teman ya, jadi yang benar tuh kayak gini. Jadi nanti kalau misal ini masih ada yang salah atau apa, nanti tak benerin lagi, karena tadi kan masih baru di setting kan, lupa baru tak setting karena ini habis install ulang, jadi masih bawaan laptop. Nah jadi untuk video tugas pendahuluannya cukup sampai segini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua dan juga kakak-kakak. Di sini kenalin terlebih dahulu, aku Dedreo Saputro akan lanjutin step-step yang kemarin udah aku lakuin. Jadi kemarin itu kan udah dilakuin download data dari website Copernicus, kemudian udah diubah juga melalui Google Colab. Nah habis itu udah dilakukan juga perhitungan Excelnya untuk data-data yang telah diolah menggunakan Google Colab. Nah pada kesempatan ini aku bakal lanjutin untuk step-step pengolahan peramalan gelombang menggunakan data angin. Jadi yang bakal saya lakuin itu pengolahan menggunakan WR plot dan juga nanti pembuatan fetch anginnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita menuju ke step by stepnya. Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu perhitungan yang udah kita hitung kemarin.
Kemarin kan kita udah ngitung yang ini yang rumusnya banyak banget. Nah kalau yang kayak gini tuh biasanya emang perhitungannya yang mungkin bukan perhitungan Excelnya ya, emang pas datanya diambil itu ada error atau gimana, itu juga saya kurang tahu, tapi kemungkinan besar kayak gitu karena dia tiba-tiba datanya di sini hilang kan, false, salah. Nah oke, pertama-tama kita itu buka blank workbook dulu. Nah di sini kita itu tulis year atau tahun, terus month, kemudian day, hour, kemudian apa ya, when direction, sama when speed. Nah kalau udah, bentar, ini kita rapin dulu. Nah kalau udah kayak gini, kita copy paste dulu data yang udah ada di Excel sebelumnya. Nah untuk kecepatan anginnya, yang ini dulu, arah angin atau direction, itu kita pakai yang ini. Kalau udah kita copy, habis itu kita ke Excel yang baru tadi dan kita paste value. Nah kalau udah, sebentar, kita bakal masukin yang when speednya. Bentar, maaf teman-teman, tadi ada sedikit kendala. Habis itu kita masukin data kecepatan angin yang knot ya, bukan yang meter per second. Udah, kita Ctrl C ke bawah, kita Ctrl C, habis itu kita masukin ke data yang tadi, kita paste value. Nah kalau udah, nah kita bakal masukin untuk yang year, month, sama day, sama hournya juga. Nah untuk yang year kita kan ngambil datanya itu di tahun 2017. Kalau gitu kita ketik aja gini 2017. Habis itu untuk yang month itu kita bulan Juni. Nah itu bulan ke-6. Nah ini untuk harinya itu, bentar, kita kan pas download data kemarin itu masukin yang bagian jamnya itu kan 4, ada yang jam 00, 6, 12, sama 18 kan. Nah itu jadinya pada bagian tabel atau kolom D ini itu misal gini, ini kan ada 30 hari, berarti hari pertama itu ada 4, hari kedua itu ada 4, karena kita itu ngambil datanya 4 jam kan, jadi seharinya ada 4 gitu ya. Jadi ini kita bisa masukin 1, 1, 1, 1, ada 4 dan harus manual. Untuk yang ini kita klik 2 kali, yang ini juga sama. Nah untuk yang ini kita manual ya, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3. Nah kalau udah kayak gini, kita bakal masukin yang jam. Untuk yang jam itu sebenarnya lebih gampang karena ininya satu
itunya kan satu harinya ada 24 jam kan. Pertama kita masukin gini, 1 2 3 4. Nah kalau udah kita ini drag ke bawah, habis itu kita pencet yang ini, kita tarik ke bawah sampai 24. Nah ini kan keluar tuh 24, ada 24 angka kan. Kalau udah kita Ctrl C, habis itu kita paste sampai ke bawah. Nah kalau udah gini, ini bisa kita save datanya, save as. Nah, kita ke browse, habis itu kita masukin ke data yang mau kita simpan. Nah ini simpannya yang ini ya, Excel 97 2003 workbook. Nah karena kemarin kan pas di itu saya udah bikin yang ini kan. Nah tapi itu ada sedikit kendala kemarin, jadi namanya itu masih sama, WR lot, tapi aku tambahin view aja gini, view, karena namanya kan workbook view. Laut Maluku Juni 2017, karena aku downloadnya itu ke bagian yang Juni 2017. Kalau udah kita save, habis itu kita bakal lanjut ke plotnya. Maaf ya, ini arus belum tak itu. Nah kalau udah kita pergi ke tools, habis itu kita pilih yang import from Excel, habis itu kita pilih yang ini nih, apa namanya, specify file. Nah ini tuh untuk mencari data yang tadi. Kalau udah kita cari datanya, nah yang ini ya. Kalau udah kita open, nah di sini tuh kan apa namanya, tahun itu di kolom A kan, month di kolom B, dan seterusnya. Oh ya, ini sebenarnya nggak berpatok gitu loh. Jadi semisal ini kan di 5 itu y direction kan, itu y direction ada di E. Jadi semisal kita itu kebalik antara y direction sama y speed kan, itu kita bisa menyesuaikan gitu loh. Jadi nggak harus diubah jadi dari awal, tapi kita bisa menyesuaikan aja. Sekedar info aja sih. Kalau udah kita masukin ini yang A, ini B, dan seterusnya ya, C, D, E, F. Nah untuk yang ini dikosongin aja nggak apa-apa. Nah terus ininya apa, first row to import itu kita masukin yang kolom kedua, karena emang datanya kan adanya di kolom kedua. Kalau misal kita isi angka 1, nanti dia pakainya yang ini, malah jadi rancu nanti hasil yang didapetin. Kalau udah kita tambahin aja gini, 2. Habis itu kita cek nih, ini kan last row to import ada 121. Emang bener ya ada 121 data yang ada di sini. Nah kita cek, nah ternyata bener nih, ada 100 kolom terakhir itu 121. Kalau udah kita ke station information, ininya itu kita ketik 1. Habis itu untuk city itu kita masukin Laut Maluku. Nah untuk setnya itu ID karena di Indonesia kan. Nah untuk ininya itu menyesuaikan sama yang ada di pekerjaan kita tadi di Excel. Nah yang ini, nah punya aku kan longitude-nya 2,28. Nah untuk latitude-nya 2,28. Ininya itu 125,16. Oh ya, ininya itu S ya, karena ini kan di timur. Ya, harus di E karena Laut Maluku itu ada di timur kan. Nah, terus untuk ininya itu kita masukin yang ini, UTC plus 7 Bangkok, karena Indonesianya belum ada. Jadi nggak apa-apa pakai yang ini aja, sama aja karena ditambah 7 dari Greenwich kan. Kalau udah kita impor.
Nah kalau udah keluar kayak gini itu berarti data yang kita olah tadi itu udah berhasil. Kita klik OK. Nah ini kan udah ada kayak gini nih, itu tandanya udah berhasil. Kalau ada ini di close aja, habis itu kita add file, kita cari data yang tadi. Nah nah yang ini. Oh ya, tadi kan kesimpulannya itu dalam bentuk sum ya. Ini surface map data Samsung karena otomatisnya dari situ sum. Udah kita gini. Nah, ini tuh kita kan pakainya nodes kan. Jadi kita ubah ke nodes. Habis itu ininya bisa disesuaikan aja. Bisa pakai flow. Kalau direction itu kan blowing from. Jadi dia itu berasal dari mana. Kalau yang flow vector blowing to itu mengarah kemana. Jadi nanti di Windows-nya itu bakal kelihatan. Contohnya, oh ya ini untuk data-datanya ya, yang udah dihasilin. Nah untuk grafik Windows-nya itu kayak gini. Nah ini anginnya kan gede banget kan ke arah sana. Itu blowing from. Sedangkan untuk flow vektornya itu dia mengarah ke sini. Nah flow vektornya itu blowing to. Jadi dia mengarah ke sini. Nah sebenarnya ini kan cuma ada satu warna, harusnya itu kan ada beberapa warna, karena kemarin kayak sempet dikasih tahu sama PC yang lain itu sebenarnya kita bisa ngubah di sini, karena ini kemarin kan habis buat ukur arus kan, buat praktikum lapangan arus itu ininya tak ubah klasifikasinya, jadi dia itu dinilai kecil banget gitu loh. Kalau kayak gini kita bisa setting ke default. Nah habis itu kita oke. Nah kalau kita setting ke default, dia itu bakal ke settingan awal ininya klasifikasinya, kayak 0,5, 2,1, 3,6 dan seterusnya, itu dia bakal ke settingan awal. Nah jadi dia itu anginnya lemah banget itu. Nah dilihat di sini nih, dia itu anginnya yang berada di 0,97 sampai 4,8 knots itu banyak banget, sementara yang lain itu kosong gitu loh. Nah yang ini juga sama, dia itu ada yang lebih dari 21,58, ada beberapa. Nah sebenarnya ini bisa kita ubah lagi klasifikasinya supaya biar Windows-nya itu lebih berwarna gitu loh. Jadi nanti di pembahasan itu tetap sama, karena kita kan nanti kayak menganalisa kan kayak kecepatan anginnya itu berapa. Tapi agar Windows-nya itu lebih bagus aja, ini bisa kita ubah ke 1, ini kita ubah ke 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba dulu ya. Nah dia itu jadinya kayak gini. Nah kita bisa ubah lagi supaya dia lebih berwarna. Misal ini 0,5, ini 1, ini 1,5, ini 2, ini 2,5, ini 3. Udah kita oke. Nah dia kan lebih berwarna tuh, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, bukan hijau sih, hijau muda lah gitu intinya. Hijau ini hijau muda, bukan hijau yang ini ya, ini lebih gede anginnya. Ada yang merah juga. Nah jadi angin yang terbentuk di wilayah Laut Maluku itu lebih cenderung mengarah ke arah barat daya. Jadi dia itu berasalnya dari wilayah sini, dari timur laut menuju ke barat daya gitu ya teman-teman. Nah kalau udah kita bisa print aja. Ininya kita ganti Windows Laut Maluku Juni 2017. Atau nanti bisa diubah lagi juga, karena ini penamaannya juga harusnya kayak gini aja nggak apa-apa, karena namanya itu kan di comments kan. Nah ini kita pakainya yang landscape. Habis itu bentar, ini kita pakai Microsoft Print to PDF. Udah kita oke. Kita simpen di mana ya, di tempat yang tadi aja nggak apa-apa.
yang sama aja sama yang sebelumnya. Sebentar. Oke. Bentar. Ini sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misal mau bitmap atau print biasa, karena nantinya juga bakal di screenshot kan buat yang di itunya apa laporannya. Kalau udah kita print aja, kita oke, habis itu kita benar ya. Oke, jadi sebenarnya kelas kemarin praktikum itu kan kita pakai yang ini, save to file, habis itu kita pilih yang bitmap files, kemudian kita masukin yang gini aja, Laut Maluku Juli 2017. Namanya gini aja nggak apa-apa, karena nantinya juga ini bakal digunain. Habis itu kita save, ininya segini nggak apa-apa. Kalau udah kita cek dulu udah masuk apa belum. Nah, ini kan udah ada nih, tapi kan itu ukurannya kecil, jadi aku pengen kayak daripada nanti nge-screenshotnya takut ngeblur, aku pakai yang print juga buat perbandingan aja nanti. Nah, kalau udah kita cek. Nah, gini. Nah, jadi gini. Ini kan Windows yang udah kita dapetin. Jadi kita itu kan tadi udah masukin data, ngolah data, kemudian kita udah tahu kalau ini itu satunya Knots ada di sini. Nah, ini warnanya tak ubah. Kenapa? Karena sebenarnya untuk memudahkan dalam membedakan aja. Karena tadi kan warnanya cuma satu tuh. Itu kan kayak iya, maksudnya kayak ada di range segini kan tadi. Bentar, tak buka terus apa laptopnya. Tadi kan kalau misal default itu kan kayak gini. Ini kan cuma ada dari range segini dan segini kan, ada dari 0,97 sampai 4,08 knots. Nah, itu tuh kayak bingungin kan, kayak ini tuh lebih spesifiknya berapa. Oke, kita tahu nilainya segini, tapi itu aku pengennya lebih
rinci aja, jadi kita bisa mengelompokkannya lagi kayak gini nih. Jadi ini kan ada yang kecepatannya 0,97 sampai 1,94. Nah ini ada yang 1,94 sampai 2,92, ada yang seterusnya gitu ya teman-teman dan kakak-kakak. Jadi itu penjelasan buat yang Winrose, kenapa warnanya tak ubah dan klasifikasinya tak ubah. Nanti sebenarnya buat di pembahasan itu bakal dimasukin juga kenapa bisa kayak gitu, faktor-faktornya juga nanti bakal dimasukin. Nah itu juga udah tak jelasin tadi, yang ini knots, meter per second. Ini kalau misal tadi kan masukin datanya itu kan yang knots kan, bukan yang meter per second, jadi kita pakai yang ini. Nah itu buat Winrose kayak gitu, anginnya mengarah ke sini dengan kecepatannya itu rata-rata rendah, nggak cepat-cepat banget. Oke, sekian. Oh, gue belum selesai nih, masih ada tahap berikutnya yaitu pembuatan fetch. Tapi kita bakal lanjut ke step berikutnya. Nah, teman-teman, jadi kita bakal lanjut ke step terakhir di part satunya, buat peramalan gelombang menggunakan data angin. Jadi kita itu bakal ngebuat Excel yang mau kita buat fetch. Gini, kita akan mau buat fetch di fetch yang kita buat di Google Earth. Nah itu fetch-nya itu kita perlu hitung dulu buat yang namanya fetch efektif. Nah fetch efektif itu merupakan, kan kita tahu fetch efektif yang umum itu kan 200 km atau yang udah jadi patokan itu kan 200 km, tapi kan setiap wilayah nantinya punya perbedaan karakteristik atau hal-hal lain kan, topografi atau lainnya yang membuat fetch-nya itu efektifnya tuh beda-beda, tapi nilainya tetap di kisaran segitu. Nah kita itu bakal menghitung nilai fetch efektifnya, sekaligus kita bakal membuat fetch yang ada di laut yang kita hitung menggunakan WRPOT tadi. Nah pertama-tama kita ketik di sini arah angin dominan. Nah tadi kita arah anginnya dominan ke ini mana, barat daya. Nah kalau udah kita ketik di sini A. Kita ketik di sini A, dan di sini cos A, dan di sini ada sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kita udah bikin kolom A, terus cos A, habis itu C kilometer, habis itu gini C cos A. Nah aku di sini bakal menjelasin dikit. Jadi untuk A itu merupakan deviasi deviasi gimana jelasinnya, bentar. Jadi A itu kan gini, dia itu deviasi dari kedua sisi dari arah angin yang kita buat. Gini, jadi semisal kita itu punya pakai kursor jadi gini, kita itu punya fetch dominan atau arah angin dominan itu kan ke barat daya. Nah itu A atau deviasinya itu A nya itu deviasi dari kedua sisi, jadi ada yang ke sana dan ada yang ke sini, dan ketika itu searah jarum jam itu kita tambahin dengan nilai 6. Jadi ini kan 0 ya, ini kan titik nolnya, semisal 0, habis itu sini 6, habis itu sini 12, dan seterusnya sampai ke titik 42, dan begitu pun sebaliknya. Jadi ketika dia itu minus, dia itu atau berlawanan arah jarum jam, itu dia bakal dikurangi sama 6 terus menerus sampai dia itu minus 42 gitu. Untuk yang cos A itu nilai A dikalikan dengan cos, yang ini itu atau XI kilometer itu nanti jarak atau fetch yang kita buat di Google Earth. Kalau ini itu nanti ada perhitungan sendiri antara ini sama ini. Kalau udah kita bakal lanjut ke sini. Ini kita buat gini dulu, 42 36 kita kurangi sama 6 terus, kemudian ada 30, itu 24, itu 18, 18
dan ada 12, 6, itu 0. Nah kita juga buat lagi tuh yang sebaliknya, jadi ada minus 6, minus 12, minus 18, minus 24, minus 30, minus 36, dan yang terakhir itu minus 42. Nah untuk yang ini itu rumusnya sama dengan cos buka kurung radians buka kurung lagi, nilai ini kita tutup kurung 3 kali, 2 kali aja ding tutup kurungnya kayak gini. Sebentar, oke kita lanjut ya. Jadi ini udah benar, kita enter, habis itu kita scroll ke bawah. Nah kalau udah buat nilai yang ini itu kita bakal hitung di Google Earth. Maaf lag. Oh ya, kita buka notepad dulu nggak apa-apa. Notepad. Oke. Yang ini kita copy paste saja. Nah kalau udah kita ke Google Earth. Nah. Maaf ini habis ngerjain arus. Nah kita cari di sini. Salah. Bentar, ini kita cek dulu. Kita kan pakainya derajat desimal ya, bukan derajat menit detik. Jadi kita pakainya derajat desimal. Untuk ini itu kita rubah jadi meter ke kilometer, kilometer. Yang lainnya itu udah benar, kita apply. Habis itu oke. Nah habis itu kita ketik di sini. Kita masukin namanya itu fetch Laut Maluku. Nah untuk yang ininya itu bentar, ada di TP. Laut Maluku 125,13 untuk ininya itu mana sih 54. Habis itu kita klik OK. Mana? Nah, ini dia. Astagfirullah. Salah, maaf. Tadi saya mau ke sini. Ya. Nah, kalau udah kita bakal buat fetch-nya. Jadi kita pergi ke ruler atau penggaris sama aja. Di situ kita, benar, ini kita kan dominannya ke arah mana ini? Barat daya. Kita klik ke sini di tengah-tengah ya, usahain
ih. Nah, kalau udah kita tarik sejauh bentar, ini harus diubah ke kilometer dulu. Nah, kalau udah kita klik sini, habis itu kita tarik sejauh 200 km. Ya Allah, sabar ya. Benar. Jauh 200 km. Nah, gini. Kemarin itu sempat dimention, jadi kan kita fetch efektif yang ada di yang udah diketahui atau umum dipakai itu kan 200 km. Tapi kan kalau misal kita harus ngepasin 200 km pas, itu kan kayak susah kan. Jadi kita itu dibolehin kayak misal 199, berapa gitu. Jadi nggak harus pas 200 km-nya. Tapi kurangnya itu nggak boleh sampai kayak 195, 197 atau seterusnya gitu. Dan juga nggak boleh lebih. Kecuali kayak gini. Ini kan semisal Vesco ke arah sana. Nah, itu kan dia itu nabrak apa ini? Pulau Sulawesi kan. Nah, jadi dia itu cukup sampai di sini nggak apa-apa gitu. Nah, karena punya aku ini yang kesini itu nggak nabrak, jadi ya udah kayak nggak usah apa namanya, nggak usah kurang dari 200. Nah, kayak misal segini 19931 kita klik. Nah, ini kan udah. Nah, ini pulau. Kalau udah kita itu inget-inget ini, itu kita ketik aja daripada diinget-inget nanti pusing. 199,31. Untuk headingnya itu 227,16 atau arah ya. Nah, jadi gunanya yang arah ini untuk apa? Jadi gini, kayak yang tadi udah tak jelasin pas bikin pas ngejelasin nilai A itu apa. Nah, itu kan kita ada dua tuh, yang ini nih kok nilai A, yang ini nih intinya Excel yang baru aja kita buat itu kan ini kan nilainya tadi dimasukin di 0 kan, itu karena titik dominannya itu di 0. Nah, kemudian kita kan bikin deviasi di kedua sisi kan. Nah, itu kita tambahin 6 kalau yang searah jarum jam, dan kita kurangin 6 kalau semisal dia itu berlawanan arah jam atau minus. Nah, yang dikurangin dan ditambah 6 itu apa? Yang dikurangin dan ditambah itu yang ini. Jadi nanti kita itu bikin ke sini, ini kan 227,16, berarti 227 ditambah 6 kan 233 sekitar segitu kan, 233. Jadi nanti kita buat ini ke sini sekiranya sudutnya itu jadinya atau arahnya itu jadinya 233, seberapa gitu nggak apa, yang penting intinya 233 gitu. Nah, untuk panjang petanya atau phase-nya itu tetap sama, yaitu 200 km atau kurang dikit nggak apa kayak gini. Kalau udah kita simpan, apa ya namanya, bentar. Sebentar ya, namanya lupa. Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Maaf tadi, aduh hilang, astagfirullah, maaf. kita ulangi ya. Tadi kan udah tak jelasin juga, sekarang tinggal bikin. Maaf tadi malah hilang, astagfirullah. Maaf. Kita klik di sini, habis itu kita tarik sejauh 200 km ke arah tenggara. Sini nggak apa-apa deh, tenggara sini kan. Nah, tarik nah segini. Nah, jadi kita ganti yang di sini itu kan 56 sama 224 224,43. Yuk, sorry malah kepencet. Segini aja nggak apa-apa. Ini tak ubah lagi ya, 2.
4, habis itu ininya 225,28. Nah kalau udah kita simpan aja. Untuk namanya itu kita pakai 0 karena ini kan 0 kan, berarti udah kita klik OK. Nah habis itu kita buat lagi ke arah sana sama ke arah sana. Oke, kita klik lagi di sini. Nah tadi kan berapa? Enggak, 225, kita tambah 6 berarti jadi 231. Nah sekitar segini. Ini kan udah ada nih 199,31. 199,31. Pakai titik aja deh biar cepet nanti. Nah ininya itu kita pakai 231,49. Ini juga pakai titik aja biar gampang. Nah habis itu kita simpan, namanya itu 6, itu kita OK. Nah terus kita bikin lagi. Nah tadi kan 231, berarti ditambah 6 jadi 237. Ini nih 199,45, terus itunya 237,27. Itu kita simpan, namanya itu 12, habis itu kita OK. Nah kalau udah kita bikin lagi, itu kan baru 12 kan. Jadi tadi 237 kita tambahin 6, 243. Kok situ? Ya Allah ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Nah password. Nah tadi kan 243 berarti. Nah di sekitar sini. Dah klik. Oke, berarti 199,87. 199,87. Habis itu ininya itu 243,64. Nah habis itu kita simpan aja, berarti ini 18. Mesti kita OK. Kita bikin lagi, berarti sampai 42. Berarti 243 tambah 6 249. Kita klik di sini, habis itu kita tarik ke sini 249. Sekitar segini kan. Dua 249. Salah. Segini loh. Kita ingat-ingat, kita tulis yang ini. Apa ini? 199,32. Habis itu untuk itunya itu 249,27. Nah ini berarti 24. Simpan 24. Oke.
berarti tadi 249 tambah 6 255 255 udah 255. Nah, simpan yang ini 255 salah 199,38, habis itu ininya itu 255,91 tutup kurung. Jadi ini untuk yang nilai 30. Habis itu kita klik OK. Kemudian kita bikin lagi 2 lagi berarti ya untuk yang positif. Kita klik di sini. Habis itu bentar, 255 tambah 6 261. Nah, ini perhatikan dia. Bentar, ini pulau bukan? Aman. Jadi kita tulis saja ini 67,54, untuk itunya itu 261,77. Kita simpan, berarti ini 36. Oke, dan kita bikin lagi satu lagi ya buat yang positif. Berarti tadi kan 6 berapa? 61, berarti yang terakhir 67. Kita klik di sini 267. Udah. Yang terakhir 67,69, berikutnya itu 267,39. Nah, udah ya, udah ini kita simpan 42. Terus kita klik OK. Kita udah buat yang ini. Bentar ya, ini tak ubah dulu jadi biru biar gampang gitu. Nah, apa ya? Aduh. Nah, ini tak ubah dulu warnanya jadi biru atau hijau kuning deh. Oke. Nah, ini tak ubah sementara dulu biar nggak bingung gitu loh, titik nolnya yang mana. Nah, kalau udah kita menggaris lagi. Tadi kan titik nolnya itu 225 dikurangi 6 berarti 219 ya. Jadi 199,50. Untuk itunya itu 219,76. Nah, kemudian kita simpan, itu berarti minus 6. Kita oke.
Nah kalau udah kita bikin lagi. Nah tadi berapa? 219 ya. 219 dikurangi 6, 213. Nah bentar-bentar ya, ini enak banget ya. Nah nih klik apa sih, klik. Nah 213 kita sini. Nah kita ketik di sini 199,83 buat videonya 213,30. Nah bisa kita klik simpan. Ini minus 12. Habis itu kita bikin lagi. Tadi kan 213 dikurangi 6 berarti 207. Kita klik di sini. Bentar kok biar 207. Nah ini udah ketemu nih 199,69. Untuk itunya itu 207,69. Nah simpen minus 18. Terus kita klik OK. Dan kita bikin lagi. Dan kan 207 ya, dikurangi 6 berarti 201. Kita tulis di sini 199,39 201,15. Kita simpan. Ininya berarti berapa tadi? Minus 24. Oh di sini. Sorry. Apa sih? Minus 24. Kita bikin lagi. Berarti 201 dikurangi 6 195. Satu 99,45. Ininya itu bener 195,06. Terus kita klik OK. Ini berarti minus 3. Kemudian kita lanjut lagi. Ruler tik 195 dikurangi 6 189 kan, astagfirullah kan ya 189.
199,95. Justru ininya itu 189,03. ya. Kita simpan, ini berarti minus 36. Nah, terus satu lagi di sini kita tarik, tadi kan 189 berarti 183. Nah, 199,31 itu 183,74. Nah, simpan minus 42. Oke, kemudian ini bentar, jadi 0 itu kita ubah lagi warnanya. Oke, nah udah sama semua kan. Nah, untuk pembuatan fetch-nya sebenarnya udah sampai di sini pembuatan fetch-nya ya, yang di Google Earth Pro. Untuk return action-nya masih lanjut. Nah, bentar, ini sebentar, gimana aduh, udahlah, ketik manual aja, kita copy paste ya. Nah, salah. Nah, ini dan 199,24, ini 199,31, 199,38. Salah, 67,54, 67,69. Bagi 99,3. Astagfirullahaladzim, sorry, 199,45. Nah, ini untuk yang ininya udah selesai. Sebenarnya nilai ininya apa yang sebelah sini nih itu nggak perlu dimasukin ke Excel. Ini untuk bantuan kita dalam bikin ininya aja. Nah, kalau udah kita ini besarin aja. Itu untuk yang ini itu nilainya sebentar. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi. Maaf tadi udah kendala dikit. Nah, kita ini untuk rumus yang X equals A nya itu kayak gini. Nah, dengan nilai yang ini hasil dari apa tadi, pengukuran pembuatan fetch di Google Earth Pro, kita kalikan sama nilai cos A nya. Habis itu kita enter. Habis itu kita tinggal klik aja ke bawah ini 2 kali. Kalau udah, kita ini begini, buat enter ini fetch fetch efektif. Untuk rumus aja kayak gini, sum sama aja itu intinya. Salah. Dan kita bagi sama sum cos A. Ini bisa.
Nah, jadi fetch efektif di wilayah Laut Maluku itu berkisar 184,3309 gitu ya. Nah, kalau udah kita bakal save yang ini, kita save as. Bentar, ini kita save, kita cari lokasinya tadi ya. Dokumen artikel. Nah, ini kita simpennya ada di X97 ini, dan namanya itu Laut Maluku underscore Juni underscore 2017 underscore nama kita ya. Ini juga nggak apa-apa. Habis itu kita save. Nah, habis itu kita bakal kita bakal ngesimpen gambar yang ada di Google. Oke ya teman-teman, tadi kan aku bilang bakal nge-save yang ini. Kita ke save image. Maaf. Ini kita tulis fetch arah angin dominan mana tuh, barat daya. Untuk ininya kita masukin nama lengkap kita, habis itu name 1, habis itu kelas kita oceanografi. Udah kita kelas saja, dia bakal langsung ke save. Untuk yang ini tuh ada dua, yang fetch Laut Maluku sama ini aja legendanya ya. Jadi kita close, habis itu kita ini apa ya, oke simpan gambar. Fetch perairan Laut Maluku Juni 2017. Kalau udah kita save aja. Nah, ini boleh PNG, boleh JPEG, terserah teman-teman, nggak apa-apa. Kalau udah kita save. Nah, kalau udah jadinya boleh gini. Enggak, mana? Nah, boleh gini. Tapi ini nanti kayaknya di laporan agak ngebul karena tipis banget. Kalau udah cukup sekian tutor mengenai peramalan gelombang yang untuk tutor kali ini, lanjutan dari kemarin. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi sebentar, tak jelasin dulu ya, bentar, ini kok bentar, tadi ada yang ke crop, ulangi ya. Ada yang ke crop, sebenarnya segini aja nggak apa. Fix, save. Nah, bentar. Nah gini teman-teman, jadi ini kan phase-nya itu kita nggak boleh nabrak, karena phase itu kan jarak tempuh anginnya nggak terkena halangan kan, jadi itu dia harus benar-benar nggak ada halangan. Nah phase efektif yang ada di teori itu kan 200 km. Nah jadi tadi perhitungannya itu dari sini, titik ini, titik koordinat yang ada di tugas pendahuluan kita masukin, habis itu kita tarik garis mendekati 200 km, karena bakal susah banget kalau semisal kita nyari pas di 200 km nya. Jadi kita pakainya 199, berapa itu nggak apa-apa, asal nggak terlalu kurang banget, ataupun kita nggak boleh lebih. Jadi kayak misal 200,01 atau selanjutnya itu juga nggak diperbolehkan, atau nantinya datanya bakal aneh atau rusak gitu. Nah untuk yang nabrak-nabrak pulau kayak gini itu juga pengecualian ya dari teori yang tadi, karena kan nggak mungkin dong phase-nya itu nabrak, karena nantinya anginnya itu bakal nggak memiliki sesuatu gitu loh. Jadi dia itu nggak bisa berpengaruh ke
belakang sini. Jadi kalau misal anginnya berasal dari sini nih, nah dia itu nabrak sini. Jadi nanti kalau misal dia udah ngelewatin daratan, dia itu udah nggak bisa berpengaruh besar di wilayah yang sini gitu. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai video tugas H+3 praktikum gelombang mengenai peramalan gelombang laut berdasarkan angin. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.